nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 11 Desember 2021. Melayani penuh kerendahan hati. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Sirach 48 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 11, dan Injil Matius 17 ayat 10 sampai dengan 13. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dari sekian lamanya negara kita merdeka, baru kali ini kita merasakan, saudara-saudara, kepimpinan seorang presiden, dari Bapak Jokowi sebagai presiden yang begitu memperhatikan rakyatnya, yang dengan sungguh-sungguh mau melayani. Tapi saudara-saudara, masih saja ada orang yang tak menyukainya dan berusaha menyingkirkannya. Tuhan selalu mengutus orang-orang tertentu sebagai tokoh istimewa untuk perubahan sesuai dengan kehendaknya. Begitu pula di dalam sejarah umat Israel, saudara. Tuhan tidak habis-habisnya mengutus orang-orang istimewa untuk mendampingi umatnya. Dari sekian tokoh istimewa dalam perjanjian lama, kita lihat Elia termasuk nabi yang sangat terpandang. Kitab Putra Sirach memuji Elia yang bagaikan api. Atas sabda Tuhan, Elia mengunci langit dan api diturunkan hingga 3 kali, saudara. Nabi Elia diyakini akan datang lagi. Kedatangannya itulah tanda bahwa Sang Mesias segera tiba. Elia yang kedua itu tidak lain adalah Yohanes Pembaptis yang datang untuk mempersiapkan Sang Mesias, yakni Yesus Kristus, Sang junjungan kita, saudara. Tuhan Yesus yang kita imani sebagai Sang Juru Selamat sesungguhnya telah hadir, saudara. Kita selalu menyambut Dia di dalam perayaan-perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, bahkan setiap hari. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimanakah persiapan kita saat menyambut Dia, saudara? Secara khususnya, saudara, di masa-masa Advent ini, persiapan apa yang telah kita lakukan untuk menyambut kehadiran Tuhan kita, Sang junjungan kita, Yesus Kristus? Kalau Elia pada masanya memperingati bangsanya yang bebal, sampai kelaparan didatangkannya atas mereka dan jumlah mereka dijadikannya sedikit berkat semangatnya. Kitab Sirach 48 ayat 2. Sedangkan Yohanes Pembaptis, saudara-saudara, yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan menyerukan kepada semua orang untuk bertobat. Apa yang dapat kita lakukan terhadap diri kita, juga untuk sesama kita di dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus ini, saudara, di dalam masa-masa Advent ini? Mungkin kita bisa perhatikan, saudara, di sekitar kita begitu banyak kejadian-kejadian yang terjadi, saudara. Gempa bumi terjadi di mana-mana, saudara. Belum lagi, saudara, baru-baru ini, saudara, Gunung Semeru meletus, banjir rob. Apa reaksi kita, saudara? Apa respon kita terhadap semuanya ini, saudara? Kita dituntut untuk dapat membawakan orang lain kepada Tuhan Yesus. Dan inilah perutusan yang diberikan kepada kita oleh Sang junjungan kita, saudara. Bila kita mau membawa orang lain kepada Tuhan Sang Juru Selamat, bersiaplah untuk berani rendah hati, saudaraku. Untuk sampai pada sikap rendah hati dibutuhkan askese, mati raga, rela meninggalkan kehormatan dan kedudukan tinggi bagi dirinya sendiri. Mudahkah itu, saudara? Sulit. Sulit kita untuk menanggalkan predikat kita. Sulit kita untuk menyangkalkan diri kita. Tidak mudah. Karena dunia dan cara hidup di dalam masyarakat kita justru bertolak belakang, saudara.
Orang-orang justru berlomba-lomba mencari tempat yang utama, kursi yang empuk saudara, tempat terhormat, menjadi pemimpin bukan untuk melayani tetapi malah dilayani. Tapi saudara-saudara yang terkasih, kita harus berjuang saudara. Kita harus berjuang dan meneladani Yohanes Pembaptis yang tidak meninggikan dirinya. Dengan penuh kerendahan hati, Yohanes Pembaptis menyatakan, sesudah aku akan datang, ia lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Markus 1 ayat 7. Melalui renungan hari ini saudara-saudaraku, kita semua diajak di dalam masa Advent ini untuk mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh dalam menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga diajak untuk mewartakan kedatangan Tuhan Yesus kepada sesama dengan penuh kerendahan hati, mau melayani, bukan dilayani. Semoga saudara-saudara dengan semangat kerendahan hati yang kita usahakan selama masa Advent ini, maka semakin dimampukan untuk membawa banyak orang menuju Tuhan, mampu membawa banyak orang untuk mendapatkan kedamaian, kebahagiaan sejati, untuk mencapai hidup damai, sejahtera, dan tentram di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus mampukan kami seperti Elia dan Yohanes Pembaptis di dalam menyambut kedatangan Engkau. Semoga kami pun ya Tuhan Yesus mampu membawa orang-orang lain kepadamu demi keselamatan kita bersama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo, tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat!